Pemilu kerap disisipi penyebaran berita bohong atau hoax. Pada proses penyelenggaraan pemilu 2024, Kominfo mencatat angka penurunan hoax dan pemilu identitas dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Kami bahas sore hari ini bersama Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Selamat sore, Pak Usman. Selamat sore. Dan juga hadir bersama kita ada Pak Firman Kurniawan, Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital UI. Pak Firman, selamat sore. Selamat sore Mbak Tiffany dan pemirsa. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung di Connected pada sore hari ini. Saya ke Pak Usman. Pak Usman, kalau kita lihat ada tren positif dibandingkan dengan pemilu 2019, lebih dari 50% angka hoaxnya turun di pemilu 2024 kali ini. Nah, catatan Kominfo, indikasi penurunan ini apa? Apakah memang masyarakat kita semakin waspada, belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, atau ada catatan tambahan, Pak Usman? Iya, menurut kami ya ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya hoax di pemilu 2024 jika dibandingkan pemilu 2019. Yang pertama adalah kesuksesan literasi digital. Indeks literasi digital kita ini terus meningkat dari 2021 ke 2022 dan ke 2023. Nah, yang kedua, di pemilu 2019 ada trigger yang memicu ya, memantik hoax melebar ke pemilu 2019, yakni Pilkada DKI. Ya, kita tahu Pilkada DKI 2017 ini politik identitas ini kan sangat marak, dan politik identitas itu adalah medium yang biasanya digunakan untuk menyebarkan hoax. Nah, yang ketiga adalah masa kampanye di pemilu 2024 jauh lebih pendek jika dibandingkan pemilu 2019. Di pemilu 2024 kurang dari 3 bulan. Sementara di pemilu 2019 itu 7 sampai 8 bulan. Karena teorinya dan memang begitu faktanya, hoax ini kan meningkat menjelang pemilu. Ya, menjelang pemilu di masa kampanye, biasanya seperti itu. Di 2019 puncaknya itu ada di Maret 2019. Ada 300 lebih hoax jenisnya ya. Kemudian nanti saya kira di 2024 bulan Januari ini adalah puncak begitu ya. Dan nanti di Februari akan menurun. Sama juga di 2019 setelah Pilpres pencoblosan 17 April itu menurun hoaxnya 17 April 2019. Nah, kemudian ini faktor yang keempat ya. Faktor yang keempat mungkin juga karena faktor pemilih muda yang mencapai lebih dari 50% pemilih kita. Kita lihat anak muda ini di satu sisi kritis, tapi di sisi lain juga apatis, dalam arti ya dia tidak pedulilah dengan hoax, dia tidak ikut menyebarkan begitu ya. Sementara di sisi lain dia kritis dengan hoax begitu. Nah, yang biasanya termakan hoax ini, yang doyan menyebarkan ini biasanya warga dewasa itu ya. Karena itu Mavindo misalnya di beberapa kesempatan melakukan literasi digital justru untuk penduduk yang sudah mapan, yang dewasa begitu. Kira-kira empat faktor itu ya yang menyebabkan hoax ini menurun. Oke, baik. Pak Firman, apakah seperti yang Pak Usman sampaikan, betul bahwa literasi digital kita, masyarakat kita itu semakin baik sehingga memang ada penurunan hoax di masa penyelenggaraan pemilu tahun 2024? Apalagi kalau tadi Pak Usman sebutkan bahwa pemilih di pemilu kali ini 50%, sebagian besar, setengahnya adalah pemilih pemula dan juga pemilih muda. Ya baik, jadi kalau kita lihat dari sisi kecerdasan, mungkin yang lebih berpengaruh adalah kematangan dalam menggunakan media sosial. Kita sudah mengenal berbagai macam platform media sosial ini mulai dari awal tahun 2000-an. Kita kenal Friendster, Facebook, kemudian diikuti YouTube, Twitter, dan seterusnya. Yang kalau kita tarik ke tahun ini sudah lebih dari 20 tahun, sehingga pola-pola hoax dan sebagainya mungkin lebih dikenali. Dan kalau kita kaitkan dengan aspek ekonomi dan politik media, dalam hal ini konten ketika tidak mendapatkan pasarnya sudah cukup imun, mungkin akan menurun. Nah, tetapi perlu kita lihat bahwa mungkin dari sisi
kuantitas menurun, tetapi ada ancaman lain yang berupa kualitas, yaitu pendekatan-pendekatan teknologi seperti pakai artificial intelligence atau lebih mampu memproduksi artificial intelligence yang lebih mempengaruhi emosi, sehingga itu sangat terselip, sehingga itu tidak terlihat, sehingga kalau kita kaji lebih lanjut, itu daya rusaknya lebih besar. Nah, kalau kita lihat catatan dari berbagai media di dunia, dalam 2 tahun ke depan di dunia ini ada 83 pemilu masyarakat dunia, dan itu melibatkan lebih dari separuh masyarakat dunia, dan semuanya mengkhawatirkan bahwa yang menjadi ancaman ini adalah hoax, misinformasi, selain juga manipulasi suara maupun segregasi sosial. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Usman, saya minta tanggapan Pak Usman. Tadi Pak Firman sampaikan, oke betul angkanya menurun, tapi ada potensi ancaman yang lebih serius karena mungkin sekarang sifatnya lebih beragam dengan kehadiran kecerdasan buatan AI, sehingga manipulated content, kemudian super highway information itu punya damage yang lebih besar gitu dibandingkan dengan mungkin narasi-narasi melalui video atau melalui gambar seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini juga ditangkap oleh Kominfo kah, Pak Usman? Ya, yang pertama saya sependapat dengan Pak Firman bahwa ini juga faktor kematangan dalam menggunakan media sosial, dan kematangan itu antara lain dibentuk lewat literasi digital. Makanya saya tadi sampaikan faktor yang menyebabkan turun hoax adalah literasi digital begitu. Nah, yang tadi disampaikan Pak Firman, ya sebetulnya kalau dalam konteks AI secara luas, hoax itu juga sudah menggunakan AI ya. Hoax itu sudah menggunakan AI. AI itu kan definisinya segala sistem yang mengolah informasi, menyeleksi, mendistribusikan informasi begitu kan. Nah, jadi hoax sebetulnya juga bagian dari AI, ya bagian dari AI. Algoritma kan yang bekerja di situ begitu. Nah, memang kualitasnya sekarang lebih meningkat karena adanya deepfake. Artinya yang tadinya disampaikan hanya melalui katakanlah gambar ataupun tulisan, nah sekarang bisa disampaikan melalui gambar, tulisan, suara ya. Deepfake ini kan suara yang mirip dengan suara orang yang menjadi korban deepfake itu ya. Contoh yang terakhir ya, misalnya ada percakapan salah satu ketua partai dengan kandidat yang diusungnya misalnya, atau sebelumnya lagi Pak Jokowi berbicara dalam bahasa Mandarin ya. Tetapi dalam identifikasi kami, deepfake seperti itu belum banyak dipakai dibandingkan dengan hoax-hoax yang konvensional itu begitu. Di Amerika memang betul di pilkada ya, kalau di kita ya pilkada Chicago, wali kota Chicago itu kalah karena deepfake. Ada suara di satu media sosial yang mirip dengan suara dia, tetapi dia menyatakan sesuatu yang bukan sebetulnya langgam dia dalam menyatakan sesuatu, sehingga dia akhirnya kalah di pemilihan wali kota Chicago. Artinya memang betul dampaknya bisa lebih dahsyat sekarang ini. Ya, tetapi dasar ataupun basicnya sama-sama AI, sama-sama algoritma yang dipakai begitu, sama-sama sistem yang mengolah, mendistribusikan, menyeleksi informasi begitu. Oke, kalau defect-defectnya seperti ini belum banyak gitu, tapi ada. Tapi kita berbicara antisipasi Pak Usman, ke depannya dikhawatirkan defect-defect ini kan akan semakin banyak. Nah, bagaimana kemudian langkah pemerintah dalam hal ini Kominfo untuk bisa mengantisipasi, menangkal, melawan defect-defect algoritma seperti ini? Apakah memang cukup dengan literasi digital atau memang harus ada strategi-strategi lain? Ya, ada strategi lain tentu saja. Selain literasi digital, tentu kita adalah melakukan approach atau pendekatan dengan platform digital. Ya, karena hoax itu bisa sampai ke masyarakat, terdistribusi ya lewat media sosial. Karena itu kita harus
berbicara dengan platform digital dan kita sudah melakukannya agar mereka peduli dengan pemilu damai di Indonesia. Bahkan kita mendorong mereka juga untuk menciptakan semacam teknologi yang bisa mendetek secara cepat bila menemukan defect begitu ya. Dalam kesempatan pertama misalnya yang sekarang dikembangkan itu kan teknologi watermark ya. Watermark walaupun ada yang mengatakan itu belum bisa, tetapi paling tidak kita sudah berupaya ya untuk melakukan deteksi yang lebih cepat ya, sehingga hoax itu tidak terlalu beredar terlalu jauh, terlalu lama, terlalu banyak ya begitu. Kalau sudah terlalu banyak maka kan susah lagi kita lakukan kontra narasi pun sulit ya. Karena itu kita mendorong platform ya, Google sudah mulai mengembangkan itu misalnya, kemudian perusahaan-perusahaan lain di bidang teknologi yang paling kita ingat barangkali adalah perusahaan kamera ya, Nikon dan lain-lain itu sudah menggunakan teknologi watermark, karena sekarang kan AI juga digunakan untuk membuat seperti lukisan, gambar-gambar manusia yang bisa dibikin lebih cantik begitu kan. Nah ini juga saya kira sebuah langkah yang baik. Baik, Pak Firman, apakah dengan literasi digital kemudian pendekatan melalui kerjasama dengan penyedia platform media sosial ini bisa menjadi penangkal utama defect-defect semacam ini? Ada yang ingin tambahkan, Pak Firman? Pak Firman, mohon maaf, boleh di-unmute untuk audionya? Oke. Ya betul. Memang saya sepakat 3 pihak yang harus terlibat di dalam menangkal hoax ini tadi, selain masyarakatnya sendiri sebagai produsen, distributor, dan konsumen konten, mereka perlu diliterasi, termasuk dibangun etikanya di dalam memperlakukan informasi. Kemudian juga tadi platform ini sangat bertanggung jawab karena mereka tidak bisa hanya menyediakan fasilitas yang gratis kemudian silahkan dipakai dan tidak peduli apa akibatnya. Banyak pengalaman di negara-negara yang sudah menyelenggarakan pemilu seperti di Brasilia, itu terjadi segregasi sosial pasca pemilu akibat disinformasi. Nah ini dampak-dampak yang nyata seperti itu tidak bisa dilepaskan tanggung jawabnya oleh platform, sehingga perlu ada dialog dengan pengembang platform. Dan yang juga harus kuat perannya adalah dalam hal ini negara yang diwakili oleh pemerintah, yang dalam hal ini dijalankan oleh Kominfo lewat regulasinya, lewat penegakan hukumnya. Ketiga sisi segitiga tadi bisa menangkal hoax. Nah, tetapi memang kita perlu bahwa dinamika hoax ini terus berkembang, dan kemudian cara-cara orang menyebarluaskan hoax, memproduksi hoax ini semakin canggih, semakin tidak mudah dikenali. Nah ini sehingga literasinya tadi juga harus menemukan pola-pola yang lebih canggih, lebih baru, dan lebih mampu memperkenalkan teknologi-teknologi baru ini. Oke, menghadapi dinamika hoax, menangkal hoax di masa pemilu ini artinya tidak hanya penguatan literasi digital dari pihak masyarakat ya, pengguna platform media sosial, pemerintah juga bisa bekerja sama dengan penyedia platform untuk bisa membuat strategi khusus ya untuk menangkal hoax-hoax yang bermunculan di masa pemilu. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, serta Pak Firman Kurniawan, Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected sore hari ini. Selamat sore Bapak-Bapak. Oke, selamat sore. Selamat sore Pak Firman.